kereta kencana tuh nyamperin gue bang. Gue ngeliat bapak-bapak dua duduk di atas kuda. Terus dia kayak ngasih aura ke gue, ini loh, gue yang selalu ada di lu. Gue di situ gue nangis. Akhirnya gue bisa lihat siapa dia sebenarnya gitu yang ada di badan gue gitu. Kereta itu dua, yang satunya lagi dia pakai baju kayak jubah. Udah sampai sini ya, gue udah nganterin lu sampai sini, dia ngomong gitu kan. Gue cuma nunduk, gue cuma mangguk-mangguk, dan si sosok dua itu masih ada aja bang ngeliatin gue. Itu bener-bener yang Surya Kencana sama Prabu Siliwangi yang gue lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue, Badru Capslog. Kali ini nih gue kedatangan narasumber salah satu pendaki dari kota Jakarta. Kali ini gue berada di salah satu kafe di Jakarta Selatan. Karena orang yang di samping gue ini orang yang sibuk, akhirnya gue mencoba untuk menghampirinya. Dia pulang kerja dari kantor, langsung gue culik ke sini, sob. Nah, kita kenal dulu nih sama orang yang di samping gue nih. Siapa dia? Mbak, siapa namanya, Mbak? Maya. Mbak Maya, iya. Ya. Nah, tadi di belakang dia sempat cerita nih, kalau Mbak Maya ini sosok wanita yang cukup peka banget nih tentang hal-hal goib ya, Mbak Maya ya. Dari kecil, Mbak? Iya, bukan peka lagi, emang udah sehari-hari. tiap hari. Oh, gokil gitu. Sehari-harian dia. Jadi dari sejak lahir atau dari kecil sih, Mbak? Dari sebenarnya semua orang itu bisa jadi indigo pas dari lahir Dari sih. lahir, Cuman ya. kan karena gue itu ada turunan, terus gue juga didampingin lah sama keluarga besar gue yang memang indigo semua gitu, Mbak. Gitu. Oh, hampir semua berarti ya. Iya. Nah, jadi di cerita kali ini Mbak Maya ini mau cerita nih tentang pengalaman dia saat mendaki Gunung Gede. Tanggal berapa itu, Mbak? Tanggal 7 kemarin, Tanggal sebelum 7. puasa Oh, bulan April. berarti baru minggu yang lalu nih. Iya. Masih anget ya, Sob, ceritanya. Masih anget. Kita bakal seru banget nih cerita yang seperti ini nih. Karena orang yang di samping gue ini yang peka banget. Bahkan tadi pas gue di cafe ini aja nih, sebelum gue tag, ya aduh, merindingnya kacau ya. Sampai anak-anak di samping aja tuh pada, itu apaan sih, seru banget nih. Dan bakal seru nih cerita pengalaman Mbak Maya nih. Kan, langsung saja kita ke Gibah Misteri. Kemarin tuh tanggal 7 April 2021 sebelum puasa, gue naik ke Gunung Gede Pangrango bertiga sama temen gue. Dari rumah itu gue berangkat bareng sama bertiga teman gue itu, si Aska sama si Karet. Gue berangkat dari rumah itu jam setengah 1 malam. 1 malam? Iya, gue bawa mobil pribadi, berangkat dari rumah gue jam setengah 1 malam, sampai ke base camp itu gue nyampe sekitar jam 4 kurang. Jam 4 subuh ya, pagi ya? Jam 4 pagi. Nah, dari perjalanan gue di Jakarta sampai ke Cipanas, itu aman-aman aja. Tapi pas mau masuk ke base campnya, gue udah disambut sama makhluk yang gak kasat mata. Oh, sampai base camp Gunung Putri itu ya, Gunung Gede. Gue naik via Putri. Jadi, pas mau ke arah base camp itu, kan lewat kayak kebun-kebun gitu ya, bisa dibilang kebun atau sawah lah gitu. Dari jarak mobil gue ke sosok perempuan ini 10 meter lah. 10 meter. Teman gue ini si Karet yang bawa mobil, dia juga peka, tapi dia sedikit kurang percaya kayak gitu-gitu. Pas mau jalan ke base camp, gue lihat itu udah ada sosok perempuan pakai bajunya kayak daster gitu, tapi agak tipis kayak baju tidur gitulah. Dia rambutnya panjang, bukan kunti ya, bukan kunti. Beda kunti. Sama si kunti. Rambutnya panjang, terus dia begini diem. Itu auranya gue udah tangkep dari jarak 10 meter itu, aroma bau-bau amis sama bau busuknya tuh udah kecium di mobil gue. Gitu. Nah, gue refleks karena gue takut ngelihat matanya dia yang mau keluar gitu loh. Kayak pengen copot gitu kan. Gue itu posisinya ada di sebelah kiri gue soalnya. Gue duduk di tengah, di deretan sebelah kiri. Terus itu kan jalanannya emang kayak nggak rata gitu kan. Itu udah kecium bau, yang nyium itu bukan cuma gue. Kita bertiga nyium semua. Gue bilang,
bisa cepet dikit nggak jalannya bawa mobilnya. Gue bilang ke teman gue si karet, gak bisa kak, soalnya jalanannya emang kayak gini gitu kan, jalanannya emang gak rata. Emang kenapa? Teman gue si Aska nengok ke belakang, dia tahu karena dia teman gue dari kecil. Dia nengok ke gue, gimana, aman gak? Dia ngomong gitu kan. Gue bilang enggak. Gue langsung peluk bangku mobil jok depan. Gue peluk ke dia, gue begini, gue sambil gemeteran kan. Terus dia bilang, sabar ya, ntar dikit lagi nyampe. Dia ngomong gitu kan. Terus kita tuh nyium baunya tuh bau busuk banget sampai gue enek gitu kan. Gue itu yang tadinya lagi ngerokok sampai gue buka kaca mobil, rokoknya gue buang, gue tutup lagi. Gue tuh nahan mau muntah. Nah temen gue si karet langsung nengok ke belakang, bau ya kata dia gitu kan. Iya bau banget, gue gituin kan. Ya udah, ntar bentar lagi kita nyampe ke base camp kata dia gitu. Terus udah ngelewatin itu, gue berhenti karena gue nyari rumah si base camp itu kan. Gue nyari, gue berhenti di situ. Nggak lama di belakang mobil gue itu, dia ada di belakang mobil gue. Oh, sosok cewek itu? Iya, sosok cewek itu. Dan itu dia duduk di jok belakang gue bareng sama tas gue di belakang. Dia duduk, gue kaget dong karena emang gue udah jarak dari 5 meter pun kalau udah ada makhluk kayak gitu pasti badan gue udah gemeter, udah nggak enak gitu kan. Gue nengok ke belakang, itu matanya udah mau keluar, dia pegang rambut gue diginiin, terus gue nggak bisa bergerak sama sekali, gue udah pucat. Terus si Aska nengok ke belakang ngeliat gue, lu kenapa? Kata dia gitu, lu sakit? Enggak, gue nggak bisa lama-lama di sini karena itu dia ngikutin gue. Sampai ke base camp pun rambut gue masih dijambak gini, masih diginiin. Akhirnya kita nyampe ke base camp, si karet turun duluan, masuk ke si base camp itu yang punya rumah itu. Akhirnya kita disambut tuh sama si ibu sama anaknya yang punya base camp. Gue nggak bisa turun karena memang rambut gue masih dipegang sama dia. Sama sosok cewek itu? Iya. Itu si ibunya ini ternyata dia paham apa yang gue rasain dan apa yang gue lihat. Iya. Dibukainlah pintu sama si Aska. Turun Mai, udah sampai kata dia. Oh itu baru sampai base camp? Iya, itu baru sampai base camp. Baru sampai base camp aja udah greget juga ya? Dia megang gue kan, si ibunya. Iya. Neng, turun, dia ngomong gitu kan. Iya bu, gue itu nggak bisa cerita dong sama ibunya karena gue pikir ibunya ini nggak tahu karena di belakang gue sosok itu masih megangin rambut gue kan. Si ibunya langsung nepak ke arah rambut gue. Baca istighfar, dia bilang gitu kan. Cepetan turun. Nah, si ibunya begini, itu udah lepas. Lepas. Gue masih kepo dong, gue nengok ke belakang. Itu beneran semuanya tuh bajunya darah semua. Baju yang cewek? Baju yang dia pakai sama si cewek itu darah semua. Darah semua. Dan darahnya itu kan kalau darah seger, baunya masih bau amis. Kalau ini darahnya kayak udah lama gitu. Kayak bau bangke jadinya kan. Gue turun, terus gue muntah-muntah di situ. Nah, teman gue itu taunya gue masuk angin. Udah masuk aja ke dalam kata dia gitu kan. Si ibunya kata nyuruh. Si ibu itu ya, yang si di base camp itu ya. Terus gue bilang sama ibunya, "Iya Bu, saya duduk dulu bentar di depan." Sambil gue istighfar terus tuh di situ kan. Si ibunya keluar lagi nyamperin gue. "Masuk aja, duduknya di dalam, Neng." Dia ngomong kayak gitu kan. Gue lepas sepatu, gue masuk ke dalam, gue duduk. Di situ gue masih lemes. Karena gue emang paling takut sama sosok yang bisa dibilang kayak hancur lah gitu. Iya. Bentuknya udah nggak kelihatan lah. Iya. Gue duduk, temen gue beres-beresin tas, masukin ke base camp dari mobil. Gue ngobrol nih sama si karet, temen gue, karena si Aska lagi bawain tas ke dalam. Gue bilang sama ibunya, "Bu, saya boleh minta teh manis anget nggak? Karena emang badan gue udah lemes banget kan di situ." Terus si ibunya bilang, "Iya nanti ibu bikinin," gitu kan. Nah si karet langsung nengok ke arah gue. "Lu kenapa?" Dia bilang gitu kan. "Itu badan lu gemeteran, udah pucet gitu. Kalau emang gak kuat, mending kita batalin aja besok pagi, gak usah naik." Dia ngomong gitu. "Enggak, gue emang punya niat mau naik kesini sebelum puasa." Akhirnya ibunya bikinin minuman buat gue, terus dia ngasih tolak angin. "Ini minum aja biar gak masuk angin," dia bilang gitu kan. Gue udah selesai minum, terus ibunya ngomong gini, "Nanti kalau emang mau bersih-bersih, Nengnya ke kamar mandi dulu aja, beres-beres dulu. Abis itu tidur sebentar lagi kan mau subuh," kata ibunya. Gue itu ngeliat di rumah si ibu basecamp ini, gue kan duduk di ruang tamu. Di depan ruang tamu itu, di sini nih posisinya, ini kamarnya si ibu nih.
kamar si ibu di sini, ada lorong dong ke sana. Lorong, nah di sini itu toilet, toiletnya. Sebelah sini samping kamar ibunya itu ada kamar kecil, pintunya agak sedikit kebuka. Gue namanya udah pengen bersih-bersih, pengen buru-buru lah, gue mau istirahat gitu kan. Gue bilang, Bu, saya mau izin ke toilet, di sebelah mana? Gue tanya sama ibunya. Oh, di sini Neng, katanya gitu kan. Udah gue rapi-rapi, gue bawa baju, gue mau salin baju, gue ke toilet. Gue itu ketarik sama energi yang ada di kamar kecil mandi ini, sebelum kamar mandi, samping kamar ibunya. Itu posisinya kamarnya gelap, gelap, terus pintunya agak kebuka. Gue ketarik banget nih, gue pengen banget ke situ gitu, pengen banget ngelihat ke situ. Akhirnya gue nengok, kok ada yang nyala gitu. Gue pikir tuh lampu. Gue fokusin, sambil gue liatin, gue fokusin terus. Ternyata itu berbentuk. Itu sosoknya gede, gede banget. Entah dia lagi nongkrong gini atau lagi duduk, gue nggak tahu karena itu emang nggak kelihatan kan, gelap banget. Pas gue fokusin lagi, ternyata itu matanya nyala. Oh, yang di kamar itu? Iya, yang di kamar itu. Gue nggak tahu apakah itu penghuni rumah ibunya atau apa, gue nggak tahu. Gue diem, gue bengong tuh di kamar, deket kamar itu kan. Ibunya keluar dari kamar sebelahnya ini. Gue kagetnya karena ibunya tahu-tahu di belakang gue. Dia langsung nepok gue, Neng, astagfirullahaladzim, gue kaget gitu kan. Kenapa Bu? Udah, jangan diliatin, dia nggak ganggu kok. Gue langsung kaget, kok si ibunya tahu ya apa yang gue lihat gitu. Udah, Nengnya ke kamar mandi aja, nggak apa-apa, nggak usah diliatin. Oh iya Bu, gue sambil gemeteran, gue takut ada makhluk lagi di toilet ya kan. Akhirnya gue masuk, aman, di toilet nggak ada apa-apa. Gue bersih-bersih, gue keluar lagi, masih ada tuh, masih ada energi-energi yang buat gue nengok ke kamar itu. Gitu. Ini gue perang batin. Gue bilang sama diri gue sendiri, gue gak mau nengok. Tapi energinya dia tuh kuat banget. Akhirnya gue nengok lagi, ke trigger gue buat nengok ke kamar itu kan. Gue ngeliat, kok masih ada aja. Dia sosoknya gede banget gitu kan. Entah dia duduk atau jongkok, gue gak tahu karena gak kelihatan. Si ibunya ngeliatin gue dari jauh. Dia mantau gue, terus gue kayak kaget, wah ada ibunya, gue jalan. Gue duduk lagi di ruang tamu itu. Terus si ibunya ngomong gini ke teman gue, si Karet. Dia bilang, nanti kalau di atas si Nengnya dijagain ya, dia ngomong gitu. Nah teman gue ini karena emang dia nggak peka hal-hal kayak gitu, dia cuma ketawa-ketawa doang gitu bang nanggepinnya. Dia ketawa-tawa nanggepinnya, terus dia bercandain si ibunya. Kenapa Bu harus dijagain gituin kan? Soalnya anak ini beda sama anak-anak yang lain. Kata si ibunya. Terus dia ketawa lagi kan, gak usah dijagain Bu, dia mau udah ada yang punya. Dia bercanda kayak gitu kan. Terus si ibunya bilang, ih si A-nya mah ini bukan manusia, dia ngomong gitu kan. Terus dia refleks langsung ngeliatin ke arah gue, karena si Karet ini nggak tahu kalau gue dari kecil bisa ngelihat makhluk kayak gitu. Si Karet nggak tahu? Nggak tahu. Karena dia emang teman baru gue gitu. Akhirnya dia ngeliatin gue ngeliatin dia. Dia kayak aneh gitu, sebenarnya ada apa sih? Dia pasti nanya-nanya kayak gitu sama dirinya dia sendiri kan. Akhirnya si ibunya udah ke belakang, datanglah si mamangnya, anaknya si ibu yang punya base camp ini. Dia ngobrol-ngobrol masalah perlengkapan buat besok naik. Terus si Karet ini dikasih tahu lagi nih sama si mamangnya, ini kan naik bertiga katanya, cowoknya cuma 2, titip-titip si Neng ya gitu. Si ibu kan tadi udah bilang Nengnya di atas harus dijagain gitu kan, soalnya mah ini beda, auranya juga beda, dia ngomong gitu kan. Yang aku lihat ini anak dari kecil udah ada sosok pendamping dari tanah Pajajaran juga. Dia ngomong gitu. Si Akang itu? Iya, si mamangnya ini ngomong kayak gitu. Gue diem, kok dia tahu gitu. Gue nggak mau dia ngorek-ngorek masalah apa ya, bisa dibilang kayak kodam gue gitu kan, penjaga gue. Akhirnya gue masuk nih, gue masukin omongan lagi kan, biar dia nggak terlalu panjang ngejelasin ke si Karet. Terus gue bilang, oh iya Mang, kata gue, saya mau nyewa tendanya di sini aja. Gue speak kayak gitu kan, gue ngomong gitu. Akhirnya si Karet langsung ngomong masalah perlengkapan lagi nih ke si mamangnya. Akhirnya mamangnya lagi ngambilin alat-alat, gue ngobrol sama Karet.
lu sebenarnya ngajakin gua naik gunung gede ini ada maksud apa? Si karet ngomong gitu kan. Ya enggak, gue cuma pengen silaturahmi aja, gue gituin kan. Terus dia bingung, gue nggak ngerti nih, gue nggak paham sama omongan ibunya sama omongan si mamang tadi. Dia ngomong gitu kan. Gue ceritain lah dari awal, gue bisa lihat sampai gue dikasih titipan, diijazahin sama keluarga gue gitu kan. Akhirnya dia paham. Terus gue bilang kan, lu takut nggak naik gunung sama anak indigo kayak gue? Akhirnya gue lagi ngobrol gitu, temen gue satu lagi si Aska masuk. Dia sempat denger sih mungkin omongan gue kan. Terus dia naruh barang-barang ke base camp. Dia ngomong ke karet, dia udah cerita, dia ngomong gitu kan. Ini lagi cerita, dia ngomong gitu. Gue agak takut juga nih kalau bawa anak-anak indigo naik gunung, dia ngomong gitu kan. Si Aska itu? Si Aska ngomong gitu ke si karet. Si karet ngomong lagi, udah nggak apa-apa, tenang aja, dia ngomong gitu kan. Kalau niat kita emang buat liburan, insya Allah nggak ada apa-apa, dia ngomong gitu. Ya udah, akhirnya kita beres-beres buat besok naik. Terus gue juga tidur nih sebentar di base camp. Jam 4 lewat 15 menit kalau nggak salah, atau lewat 20 menit, gue rebahan nih bang di base camp. Gue mau tiduran karena temen gue si Aska dia lagi ke kamar mandi buat beres-beres, bersih-bersih. Si karet ngomong gini, lu kalau mau tidur aja, dia ngomong gitu kan. Gue ini nggak bisa bang tidur yang namanya bukan di rumah gitu kan. Apalagi di rumah ini bener-bener ada makhluk-makhluk yang buat gue nggak nyaman gitu bang. Karena gue dari kecil bisa lihat makhluk kayak gitu, sama aja kayak gue baru nemuin orang baru gitu. Jadi gue nggak tahu nih energinya dia positif atau negatif ke gue. Ya kan. Akhirnya gue tidur karena gue udah capek banget kan. Gue nungguin azan subuh, gue tidur ayam gitulah. Nah si karet ini dia tidur juga di samping gue. Gue sempat bilang ke dia, kalau seandainya nanti gue tidurnya nggak nyaman, bisa dibilang kayak direp-rep gitulah bang, lu bangunin gue ya, gue bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang iya. Akhirnya gue tidur tuh bang. Gue tidur 10 menit, gue pengen pules gitu loh, tidur 10 menit pengen pules, kaki gue tuh dipegang bang. Sama si sosok yang ada di kamar tadi. Oh, yang gede itu? Iya. Gue nggak tahu nih, nggak bisa bergerak kaki gue kan. Gue coba buka komunikasi, ternyata gue fokusin, gue lihat dari mata zohir gue ya, mata ketiga gue. Nah sosok itu nyamperin gue karena dia tertarik sama energi yang ada di badan gue gitu. Karena kita sama-sama dari tanah Pajajaran. Akhirnya gue coba buat ngelepasin, gue takutnya energi gue ketarik, dia masuk ke badan gue gitu kan. Gue nggak mau hal itu terjadi sama gue, karena itu posisinya bukan di lingkungan rumah gue gitu kan. Akhirnya gue coba baca-bacaan apa yang gue bisa gue baca, tuh nggak bisa gue melekin mata gue gitu bang. Padahal gue udah teriak gitu, kayaknya gue udah manggil-manggil temen gue, tapi nggak ada yang bangun gitu kan. Akhirnya gue gerakin tangan gue banting, gue bangun. Si ibunya datang, megang kaki gue tuh. Neng, istighfar neng, katanya gitu. Terus si ibunya langsung nengok ke arah sebelah kiri ibunya. Kan udah ibu bilang, ini tamu ibu, gak usah diganggu. Dia buka komunikasi juga bang ternyata. Sama sosok ini. Iya. Terus ibunya bilang, udah neng gak usah diterusin tidurnya, neng tungguin sholat subuh aja, katanya gitu kan. Akhirnya emang gue nggak bisa tidur sama sekali, gue main HP aja dong. Gue sholat lah di situ, singkat cerita udah pagi nih, gue beres-beres lagi dong buat nanjak. Itu di hari apa itu waktu naik kemarin? Jadi hari Rabu, Rabu jam 1 itu kan udah masuk Rabu kan? Iya betul. Iya, jadi gue jam 9-nya gue naik gitu di hari Rabu jam 9 pagi. Iya, berarti di hari biasa ya? Iya. Saat itu biasanya kalau weekday itu gunung lagi sepi-sepinya tuh. Nah, dan di base camp itu juga cuma gue doang bertiga. Bertiga doang. Gokil, di base camp Putri itu? Iya, gue bertiga. Udah pagi, gue lihat ke depan, kok nggak ada pendaki yang naik lagi gitu kan. Gue sempet jiper juga. Ya udahlah, gue pedein aja nih, karena emang gue niatnya buat liburan kan. Akhirnya gue bangunin teman gue buat rapi-rapi. Itu posisinya jam 7 pagi. Si ibunya nanya, "Neng mau sarapan nasi goreng atau apa?" Dibilang gitu kan. "Saya lagi gak kepengen nasi bu,
Sebenarnya gue emang gak pengen makan karena gue orangnya emang susah makan. Gue pengen Indomie aja deh gitu kan. Nah teman gue si Aska ngomong, ya udah Bu, sama saya juga mau Indomie aja, dia ngomong gitu kan. Terus teman gue si Karet nyaranin jangan makan Indomie, kan kita mau naik gitu. Ntar si lo, Karet ngomong gitu. iya ntar lo nggak kuat gitu kan. Mending nasi goreng aja. Gue lagi nggak pengen nasi, gue gituin kan. Terus ibunya ya udah jadinya Indomie ya 2 sama nasi goreng. Dibikinin lah, kita sarapan di situ. Terus udah selesai sarapan, kita beres-beres lagi. Ibunya keluar nyamperin kita. Ingat ya, dia bilang gitu, kalau nanti di atas ada apa-apa, jangan buka komunikasi. Dia selalu pegang tangan gue, Bang. Oh, si ibu itu, yang ibu warung itu. Iya, itu ibunya emang gue feel-nya dapat banget. Dia tuh kayak ibu gue sendiri gitu. Dia megang tangan gue. Ingat ya, kalau di atas kalau ada apa-apa jangan dibuka komunikasinya, dia bilang gitu. Di sana memang tempatnya mereka, kamu itu pendatang, kamu itu tamu, digituin kan. Oh iya Bu, kata gue, jangan lupa kalau mau naik itu baca aja dalam hati, apa yang kamu bisa dibaca aja, dia bilang gitu kan. Gak usah ditanggepin lah kalau makhluk-makhluk receh, kata ibunya. Kata ibu itu. Iya. Receh ya? Iya. Ya kayak Miss K gitu-gitu kan udah biasa lah biasa. gitu. Ngapain juga gue buka komunikasi buat makhluk kayak gitu kan. Receh banget ya? Iya. Nah akhirnya gue udah rapi, kita berdoa tuh di situ. Si ibunya yang bilang ke teman-teman gue, tolong ya dititip nengnya, dia bilang kalau neng nanti di atas lagi dapet, tolong dibawa turun lagi, dirapihin lagi, jangan sembarangan gitu. Kalau mau pipis juga harus numpang-numpang ya neng, dia ngasih tahu gue lah, ya kan. Dia nasehatin gue juga karena gue juga kan bisa dibilang naik gunung baru 2 kali gitu kan. Akhirnya kita berdoa di situ, terus kita pamit sama si ibunya. Si ibunya masih was-was sama gue, Bang. Dia sampai nganterin gue itu sampai ke kayak kebun-kebun warga. Oh iya, perkebunan itu ya. Pertama, iya. Sampai pembuangan sampah tuh dia nganterin gue. Terus dia bilang, "Ibu sebenarnya ragu ngelepas Neng," dia ngomong gitu ya. Ya udah hati-hati aja di atas gitu kan. Bismillah, niatnya cuma liburan gitu kan. Iya Bu, doain ya Bu biar selamat. Iya Ibu doain biar cuacanya juga bagus, ibunya ngomong gitu kan. Akhirnya gue sempet sedih tuh Bang, kayak gue dapet energi dari ibunya tuh kayak gue tuh pengen ngerantau gitu, pengen ninggalin orang tua gue gitu kan. Gue sempet sedih juga kan. Berat ngelepasinnya, ninggalinnya ya. Akhirnya yaudah yuk jalan gitu. Si Karet depan, gue tengah, Aska belakang. Kita jalan, akhirnya sampai pos Simaksi itu ada pendaki lagi. Itu 5 orang kalau nggak salah. 5 orang. Nah si Aska sama si Karet lagi ngurusin surat-surat. Gue ngobrol nih sama mamang-mamang kayak ojek yang buat nganterin sayuran gitu. Dia di situ manggil gue, "Neng, mau ngedaki?" "Iya Mang," gitu. "Berapa orang?" "Bertiga," gue gituin kan. "Jangan bengong loh," dia ngomong gitu kan. "Oh iya Mang," gitu. "Soalnya beda, matanya tajam." Dia langsung ngomong kayak gitu. Iya. Kok 2 orang nih yang 3 orang nih yang bilang, si ibu basecamp, anaknya sama si mamang ini, gitu kan. Akhirnya, "Iya Mang," gitu kan. Gue bilang nih sama temen gue, "Kok 3 orang bisa sama ya nasehatin gue kayak gitu," gue gituin kan. "Udah nggak apa-apa, namanya di sini wilayahnya dia, mungkin dia lebih paham daripada kita," temen gue ngomong gitu kan. Akhirnya gue mulai nge-track dah tuh. Sampai pos 1, di jalanan pos 1 itu kan kayak ada gapura gitu tuh Bang. Iya, gapura. Tulisan kan selamat datang kan. Pertama temen gue si Karet jalan duluan, gue di tengah, si Aska di belakang. Gue sempet diem nih Bang, karena itu gue udah tangkep dari jarak 10 meter itu badan gue udah gak enak. Udah dingin, lambung gue udah mual. Terus gue suruh lah temen gue jalan duluan. "Lu duluan aja," gue bilang gitu kan. "Kenapa?" "Udah bareng aja," dia ngomong gitu kan. "Udah lu duluan aja." Gue pengen permisi Bang sama yang punya wilayah situ, karena gue lihat di plang deket yang tulisan selamat datang itu kan kayak ada gapura kan kiri kanan. Nah di situ tuh gue lihat ada bapak-bapak nggak pakai baju Bang. Bapak-bapak nggak pakai baju, cuma pakai celana pendek segini. Terus lu tahu sendal yang zaman dulu kan Bang yang diiket-iket gladiator, iya, yang kayak tali-tali gitu. Dia pakai sendal kayak gitu. Terus
arahnya dia berdiri itu ngebelakangin gue bang. Jadi dia arahnya ke sana, ke sana. Gue di belakangnya dia. Jadi gue cuma ngeliat punggungnya dia doang. Tangannya dia kayak orang istirahat di tempat bang begini. Belakang satu pegang tongkat. Pegang tongkat. Kiri kanan tuh 2. Gue bingung ini patung atau memang makhluk mitologi gitu kan. Akhirnya gue beraniin jalan, kaki gue sebenarnya berat sih bang. Gue baca-baca, gue mulai buka komunikasi dalam hati, gue permisi ya kan. Dia nengok ke arah gue, tapi nengoknya cuma kepalanya doang. Dia nengok gini, ngeliatin gue, dua-duanya bareng. Akhirnya di situ gue diem, gue bilang sama temen gue, kayaknya kita jangan lanjut jalan deh. Kita berdoa lagi di sini, kata gue. Soalnya di sini gue lihat memang kita udah disambut gitu di pos 1. Akhirnya temen gue ngeiyain kan. Kita berdoa di deket pelang pos 1 itu. Kita berdoa di situ. Ada pendaki nih bang dari belakang, yang berlima itu tadi yang gue ketemu. Iya. Dia jalan, terus dia ngeliatin kita kayak aneh gitu. Mungkin kita berdoanya di tengah-tengah jalan. Duluan gitu. Iya. Akhirnya gue di situ masih lemes karena emang energinya kuat banget. Yang gue rasain itu kuat banget. Gue duduk di depan pos, kayak ada apa sih bang? Kayak batu-batu gitu. Gue duduk di situ. Iya, buat tempat duduk itu ya. Gue duduk di situ. Gue bilang, bentar, gue mau buka komunikasi dulu gitu. Apakah gue diizinin untuk naik ke sini karena gue bawa kodam gue dari tanah sini juga gitu kan. Ya udah, akhirnya gue buka komunikasi sebentar. Dan yang gue lihat itu dia nggak ngeluarin suara, tapi gue tahu apa yang diomongin. Dia tuh ngizinin gue buat naik. Bahkan dia bilang, saya kawal kamu sampai ke puncak. Dia ngomong kayak gitu, iya. 2 sosok itu bang. Gimana? Dua-duanya. Rupanya itu kayak gimana itu bang? Jadi setengah tua sih, sekitar umur 40-an lah ya. 40-an. Pakaiannya itu? Nggak ada, dia nggak pakai baju. Dia cuma pakai celana sedengkul sama sendal yang gue bilang tadi. Iya. Tapi di lehernya itu ada kayak kalung, terus kayak ada batu kecubung kayak warna ungu-ungu gitu bang. Iya. Nah di gelangan tangannya dia sini tuh kayak ada gelang yang melilit-melilit gitu bang, warna gold. Iya kayak pasukan. Nah, iya kayak prajurit lah ibaratnya. Tangannya dia satu selalu gini, selalu ke belakang, dan satu lagi dia megang tongkat gitu. Iya. Dari situ gue coba buka komunikasi kan, siapa tahu gue memang dibolehin buat naik ke sini gitu. Dan niat gue juga dalam hati cuma buat liburan kok, gue nggak aneh-aneh gitu kan. Gue nggak yang so tahu gitu, walaupun gue tahu di situ memang rumahnya mereka gitu kan. Betul. Akhirnya gue lanjut jalan lagi tuh bang. Gue lanjut jalan lagi sampai mau ke arah pos 2. Di situ gue itu ngeliat kayak ada macan loreng, tapi gue lihat dari ekor. Jadi dia madep ke sana. Gue lihat dari ekornya. Gue sempet lari ke bawah lagi bang, gue nggak mau naik karena gue pikir tuh macan beneran gitu kan. Gue lari ke bawah lagi, gue diuber tuh bang sama si karet. Iya, dia bilang, lu mau kemana? Dia narik gue kan. Lu lihat nggak itu apa? Gue gituin kan. Gue takutnya itu binatang-binatang buas gitu kan. Nggak ada di sini mah, nggak ada kayak gitu. Dia ngomong gitu kan. Terus dalam hati gue, oh udah fix ini bukan makhluk beneran gitu kan. Ini memang penunggunya di sini mungkin kan. Akhirnya gue jalan, dia itu selalu ada di samping kita bang, samping kiri. Yang macannya yang itu? Macannya. Dia ngikutin jalan, bukan gue doang yang ngerasa, si Aska sama si karet ini ngerasa juga. Karena setiap kita jalan, ini pohon selalu gosrek-gosrek gitu, kayak dia tuh kayak jalan juga bang. Iya. Itu posisi sepi banget, cuma gue bertiga. Dan pendaki yang 5 orang tadi? 5 orang tadi udah jauh bang. Udah jauh? Jaraknya udah jauh. Nah di situ gue udah mulai nemuin keanehan nih kan. Gue jalan, gue nanya dong ke teman gue karena gue saking penasarannya, ini apa yang ngikutin di samping kita gitu kan. Terus gue nanya ke si karet, lu lihat nggak pohonan dari tadi kita jalan tuh selalu bunyi, gue gituin kan. Iya lihat, gue juga denger, kata si Aska gitu kan. Udah biarin aja gitu. Udah akhirnya ya udahlah kita pecahin lah biar nggak terlalu ketakutan banget lah gitu kita bertiga. Akhirnya kita jalan. Lu tahu kan bang kalau misalkan hewan buas terus di atasnya pasti selalu ada hewan-hewan kecil yang ngerubungin. Iya. Nah itu lebahnya itu bener-bener aneh banget bang. Setiap kita jalan dia ikut jalan di samping gua. Itu ada satu lebah gede,
ngikutin jalan. Kalau gue berhenti, dia ikut berhenti bang. Biasanya kan kalau lebah di kuping tuh nguang gitu kan, berisik kan. Kalau ini enggak bang. Gimana dia? Dia jalan aja biasa, kayak ngikutin di samping gue gitu. Nah di samping sebelah kiri yang jalanan pohon-pohonan itu, terus aja tuh bunyi kresek kayak ada sesuatu yang jalan lah di situ. Gitu. Gue energi gue sih ketangkep memang itu yang si loreng tadi. Cuma gue nggak berani buka komunikasi bang, takutnya energi gue ketarik sama dia. Sampailah kita ke pos 3 kan, ke pos 1, pos 2 agak lumayan deket ya bang. Jaraknya. Pos 2 ke pos 3 lumayan jauh lah itu. Gue di situ juga sempat istirahat beberapa kali, 3 kali gue istirahat, gue ngerokok, gue santai dulu di situ. Cuma memang setiap kali gue istirahat, si sosok 2 ini yang ngikutin gue dari pos 1, dia selalu marah bang kalau gue berhenti. Gitu. Jadi dari pos 1 sampai mau menuju pos 3, gue istirahat cuma 3 kali. Gue duduk, dia tuh kayak marah. Dia tuh selalu nengok ke belakang gue gini, nganggukin palanya. Jadi kayak gue tuh harus jalan gitu. Gue harus jalan, gak boleh istirahat lama-lama di situ. Nah, teman gue ini, si karet ini suka tidur. Duduk, tahu-tahu dia tidur gitu kan. Gue bangunin dong. Lu istirahatnya nanti aja, kita jalan dulu, gue gituin kan. Oh ya udah, iya. Akhirnya kita jalan lagi. Dari pos pertengahan mau ketemu 3 ini, gue udah aneh bang, kata teman gue. Gue juga ngerasa udah aneh. Lu udah aneh nih? Gue ngerasa gue udah aneh nih. Karena si sosok 2 ini selalu ngedampingin gue gitu. Kaki gue ini bang, gak mau diajak diem bang. Jadi gue diem tuh kayaknya gue marah gitu bang. Temen gue ini udah kewalahan ngedampingin jalannya gue gitu bang. Karena emang niatnya kita kan jalan santai. Gue bawa carrier juga kan. Dan dia bilang, aneh banget sih dia gitu kan. Kita aja bawa carrier berat, dia jalannya udah kayak naik binatang gitu, cepet bang. Gue jalannya tuh cepet banget gitu kan. Nah di situ memang gue sama temen-temen gue dari awal kita udah sepakat buat nggak ngerekam sama sekali. Karena gue pengen lu hargain gue aja gitu. Gue nggak mau yang apa-apa tuh selalu direkam gitu. Gue nggak mau kayak gitu. Dengan gitu. Kejadian lu yang di sana. Iya. Akhirnya gue jalan nih bang. Setiap kali dia minta berhenti, temen gue udah kecapean banget kan. Berhenti dulu dong, gue capek. Dia sampai megangin dengkul gini, dia ngos-ngosan gitu kan. Gak bisa, gue gak bisa berhenti. Gue harus jalan, gue gituin. Itu kata-kata gue udah mulai kasar bang. Karena di depan gue tuh kayak nengok terus ke gue, terus manggukin kepala terus kan. Gue gak boleh istirahat di situ. Akhirnya lumayan jauh tuh dari 2 ke 3. Gue jalan, temen gue kelewat jarak 20 meter sama gue. Dia teriak, "Mai." Gue tahunya dia di belakang gue bang. Ternyata pas gue nengok jauh. Gue kaget juga bang. Kok gue jauh banget ya kan. Secara fisik gue ini bukan dibilang pendaki yang profesional lah, ibaratnya gue baru gitu kan. Tapi kok gue bisa ngelewatin si 2 teman gue ini yang udah biasa naik gunung gitu bang. Gue diem tuh, gue nengok. Nah teman gue si Aska udah tahu kalau ini bukan gue. Dia bilang nih ke karet kan, ini kayaknya udah bukan dia gitu kan. Ya udah lu kejar deh, gue udah nggak sanggup, kata si karet gitu. Gue udah capek banget ngejarnya. Akhirnya gue dikejar sama si Aska. Gue malah naik lagi bang. Jadi dia nggak pernah tepat nemuin gue gitu, nggak pernah ngedampingin gue bareng gitu. Ketika lu istirahat, dia jalan lagi. Gue jalan lagi gitu kan. Sampai dia itu basa-basi ke gue, dia nanya, "Mai, jam berapa sekarang?" Dia nanya gitu kan. Gue udah ngangkat tangan bang, mau lihat jam. Terus ini berat nih tangan gue bang. Gue nengok, gue malah ngomong Sunda. Sedangkan gue itu nggak lancar bahasa Sunda bang. Gue marah-marah ke dia, pokoknya artinya gue itu di sini nggak punya jam gitu. Yang ada lu harus ngikutin gue sampai ke atas tepat waktu gitu bang. Gue ngomong begitu. Karena si Aska orang Sunda, dia paham lah. Dia nengok ke arah si karet. Lo ngerti nggak bahasa dia? Dia ngomong gitu kan. Dia bingung tuh. Gue nggak ngerti gitu. Gue baru kali ini loh naik gunung sama anak indigo sampai kayak gini gitu. Kata si karet. Kata si karet, iya. Akhirnya si Aska ngomong, "Tadi gue nanya jam." Dia bilang, dia ngejelasin di situ bang. Dia ngejelasin di situ. Tadi gue nanya jam. Lo tahu nggak artinya? Dia bilang dia tuh nggak punya jam gitu. Dia malah mau ngajak kita sampai ke atas biar tepat waktu. Si karet langsung, udah lu aja yang kejar dia.
Lu yang paham dia gitu kan. Gue di belakang deh, kalau lu mau duluan aja nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai lu ninggalin gue juga gitu, biar kita jangan sampai mencar-mencar gitu. Nah akhirnya gue jalan tuh, nyampe di pos 3 itu, gue ngeliat itu bukan pos bang. Iya, itu jam berapa nyampe pos 3 itu? Nyampe pos 3 masih siang, ntar jam 2 jam apa jam 1 gue juga lupa ya bang, karena gue pribadi juga karena didampingin dia, gue udah nggak inget lagi gitu. Apa tuh tadi yang lo lihat di pos 3? Di pos 3 ini gue ngeliat, lu tahu gerbang kayak kerajaan zaman dulu bang? Iya, iya. Itu warnanya putih, tapi putihnya itu udah nggak putih bersih lagi. Itu gede banget gue lihat bang. Itu tiang-tiang pasaknya itu, tiang-tiang kerajaannya. Gue ngeliat itu udah bukan alam gue lagi gitu bang. Karena menurut gue ini di pos 3 ini kalau orang yang bisa ngelihat sesuatu yang gaib, itu pasti dia ngelihatnya memang gerbang alam lain bang. Tergantung pembawaannya kita masing-masing. Karena anak indigo itu nggak mungkin ngelihatnya sama gitu bang. Tapi memang pada intinya ya seperti itu gitu. Itu tuh bukannya pos, tapi memang itu pintu gerbang gaibnya. Di situ gue lihat kayak sosok-sosok receh gitu, kayak Miske. Itu banyak, tapi dia nggak ngeluarin suara bang. Dia itu rambutnya panjang kan sampai ke bawah. Dia duduk di atas pohon. Dia cuma begini terus kakinya kayak goyang-goyang. Lah yang nyari dia gitu. Gue yang ngeliatin dia. Gue aneh aja kok bisa ya dia diem aja gitu. Biasanya kan kalau Miske kan selalu ketawa kan. Apa jangan-jangan karena gue dikawal 2 makhluk ini gitu ya kan? Mungkin petinggi sana, gue juga nggak tahu kan. Gue jalan, akhirnya kita jalan 10 meter dari pos 3, suara si Miske baru kedengeran bang, kenceng banget tuh. Ketawanya gimana tuh? Ketawa ya cekikikan gitu lah. Setelah lu lewat? Setelah gue lewat 10 meter dari pos 3. Iya. Yang denger pertama kali itu si Aska. Oh, Aska denger juga? Iya. Dia bilang, suara angin kali ya, dia langsung ngomong gitu kan. Terus gue nengok karena gue posisi di tengah kan, gantian si Aska di bawah, si Karet di atas, gue di tengah. Terus si Karet langsung nengok, udahlah nggak usah dibahas, di sini mah emang suara semuanya tuh jadi satu gitu kan. Tapi itu bener ngikutin kita terus bang, kayak kik gitu-gitu terus bang suaranya. Dia ngeluarin suara kayak gitu terus tuh, sampai kita jalan udah lewatin pos 3 jauh itu gerimis bang. Itu udah mulai gerimis kan. Gue juga udah sempet deg-degan gitu karena cuacanya udah nggak mulai mendukung. Dan lu fix waktu itu bertiga aja nih, nggak ketemu pendaki lagi? Nggak ketemu pas yang 5 orang itu, tapi nggak tahu kemana. Iya jadi gue itu di situ nggak nemuin pendaki yang 5 orang tadi itu gitu. Nah akhirnya gue jalan lewatin pos 3 udah mulai jauh, dan treknya itu dari pos 3 udah parah banget kan naiknya kan, nanjaknya. Nah di situ temen gue juga udah, bentar istirahat dulu, kita pakai jas hujan karena emang udah angin, udah kabut, udah turun kan, harus pakai jas hujan lah. Gue takutnya karena gue belum pernah naik gunung sering, gue takut hipo. Iya. Akhirnya gue pakai jas hujan, kita bertiga pakai jas hujan. Kita ngomong nih bertiga kan, lanjut jalan nggak gitu. Ya udah lanjut aja, gue gituin kan, karena gue selalu diliatin sama si sosok itu bang, si sosok 2 itu. Yang tadi itu prajurit itu ya. Sepenglihatan gue sih memang prajurit situ gitu kan. Ya udah jalan aja gitu kan. Gue megang apa, tongkat apa bang namanya? Trekking pole. Iya, trekking pole. Gue lempar bang, itu gue refleks gue lempar kan, gue gak butuh, gue gitu. Nah si Karet ini bingung kan, ini hujan Umay gitu, licin gitu kan, lu pakai ini aja nggak apa-apa, gue mah udah biasa gitu kan. Gue gak butuh itu, gue gituin kan. Terus dia mungkin udah paham nih, udah mulai paham, oh ini mungkin bukan dia lagi nih gitu kan. Gue udah marahin dia kan, ayo jalan kata gue, mau nyampe jam berapa kalau lu berhenti mulu gitu. Nah akhirnya si Aska udah mulai sewot nih sama gue. Dia nyamperin gue, dia nepok, siapapun lo yang ngedampingin si Maya, tolong Maya bawa temen. Dia ngomong gitu, gak mungkin Maya naik sendirian, lihat-lihat dong kondisi temen-temen yang lain. Dia ngomong gitu kan. Si Aska. Iya, sambil gemeteran sih yang gue lihat, dia tangannya dan gemeteran. Dan gue sekarang merinding. Dia langsung nepok badan gue. Tahan dulu itu ya. Oke. Dia nepok bahu gue, dan tatapan gue tuh udah mulai merah mata gue, menurut penglihatan si Aska sama si Karet ya. Iya, oh mata lu udah merah? Iya, mata gue udah merah, udah
sebenarnya tuh si Karet ngomong gini, sebenarnya otak gue masih pengen mikir yang positif gitu. Tapi karena keadaannya emang di depan mata gue kayak gini, ini udah bukan alam gue lagi gitu. Kayak gue tuh dibawa sama makhluk lain nih melalui si Maya ini. Dia ngomong gitu kan. Ya udah, kita turutin dia aja gitu. Akhirnya gue nggak megang tongkat itu lagi, gue jalan dan tracknya itu udah mulai dengkul sama dagu udah mulai hampir kena gitu udah kan. Begini, iya. Dan itu licin, tapi gue jalan cepet banget bang. Sampai tek gue nyampe ke atas. Sampai temen gue si Aska manggil gue terus. Lu jalan kayak TNI, cepet banget kaki lu gitu kan. Gue tuh udah nggak ngerespon bercandaannya dia bang. Gue ngeliatin dia, tatapan gue udah aneh kan. Gue ngeliatin, jangan banyak bercanda, kata gue gitu. Kata lu gitu? Iya, tapi gue teriak bang ngomongnya karena jauh jaraknya. Dia di bawah kan. Terus dia saling lihat-lihatan, jalan aja gitu. Kata si Karet gitu kan. Jalan, gue sempet diem nungguin dia di bawah. Gue buka komunikasi sama si prajurit yang ngejagain gue ini. Gue bilang, kalau memang gue diizinin buat bertamu di sini, tolong jangan nyusahin gue juga capek dan gue juga udah nggak kuat karena secara logika sarapan gue cuma Indomie nggak habis setengah. Terus di perjalanan itu gue nggak ngemil sama sekali bang, jadi bener-bener jalan. Nah gue itu kalau bicara logikanya nggak mungkin fisik gue sekuat itu bang. Gitu. Gue sebenarnya gue capek bang, gue udah pengen nahan nangis kan. Gue bilang, di sini gue bawa temen, nggak mungkin gue ninggalin temen gue gituin kan. Gue bisa aja naik sampai atas sendiri kalau didampingin sama lu, gue juga bisa. Cuman kan gue maunya bareng. Gue naik bertiga ya gue harus nyampe bertiga dong, nggak mungkin gue nyampe sendirian kan. Gue diem di situ, nyampe lah si Aska sama si Karet negor gue kan. Istirahat dulu sebentar boleh nggak? Gue mau sebat gitu. Lu sebat dulu yuk gitu kan. Akhirnya gue ngomong nengok ke dia, kamu aja silakan, kamu istirahat di sini, kamu jangan deket-deket sama saya. Gue ngomong kayak gitu bang. Iya. Dan ternyata itu si Karet bawa itu. Akhirnya dia sebat, dia ngerokok di bawah. Gue tuh udah mulai kesel sama dia gitu bang. Sama sosok Karet ini. Iya. Tapi hati gue nggak mau marah ke dia. Cuma memang mulut gue tuh yang ngendaliin dia. Nggak bisa ngelawan karena 2 lawan 1 gitu kan. Belum lagi yang si belang ini, yang si loreng ini di samping gue kan. Oh masih ngikutin sampai atas? Iya, masih ngikutin. Udah dia istirahat, dia mungkin capek juga kan bang. Dia tidur lagi tuh di situ. Nah di situ kita ketemu 2 pendaki dari Tangerang. Duluan dia ngomong gitu. Gue ngeliatin dia dari sini, gue liatin sampai dia naik ke atas bang. Dia pun ngeliatin gue bang. Dia ngeliatin gue kayak aneh. Dia diem kan, dia ngeliatin. Terus dia senyum-senyum sendiri. Dia gini gitu. Dia nganggukin kepalanya ke gue kan. Gue diem, gue ngeliatin. Gue itu udah nggak bisa ngerespon orang sebenarnya. Akhirnya dia bangunin si Karet. Red, bangun. Dia ngomong gitu kan. Kita jalan lagi, udah mulai sore gitu kan. Santai aja. Ntar kita nyampe puncak, nyampe kok jam 4. Si Karet selalu matahin biar kita nggak takut gitu bang. Biar si Aska ini nggak takut gitu. Karena kalau udah posisinya kita udah bertiga doang, guenya juga udah mulai aneh. Takutnya si rasa takut ini nular gitu bang. Nular ke mereka berdua gitu kan. Si Karet ngomong gini kan, gue kalau bawa cewek lain kesini nangis diajak ngetrek begini. Dia ngomong gitu kan. Terus gue langsung nengok. Gue ngeliatin tapi gue nggak bisa ngomong bang. Enggak, udah Maya jalan lagi. Dia ngomong gitu kan. Lu di belakang, gue yang paling depan. Gue selalu ngomong kayak gitu bang, karena di depan gue tuh ya sosok 2 itu gitu. Kalau misalkan dia ke depan gue, dia tuh marah gitu bang. Lu tuh di sini tamu, gue yang nganterin lu sampai atas gitu. Iya. Dituntun sama sosok yang 2 itu ya. Sampai lah tuh jalan kita bener-bener hujan-hujanan, dingin gitu kan. Sampai si Aska juga udah pucet. Dia bilang, aduh gila lagi deh gue. Dia ngomong sama dirinya dia sendiri gitu kan. Gue nggak lagi deh gue naik kayak gini, kata dia gitu kan. Gue nengok kan, ngeluh mulu. Gue gituin bang. Gitu. Iya. Sampai naik pos 4 itu kan cuma kayak warung gitu doang. Itu posisinya sore. Jam 5. Tapi warung itu buka? Buka. Oh, buka dia. Jam 5. Nah, gue ketemu rombongan yang rame-rame itu lagi bang di pos yang 4 itu. Pos 4 itu. Iya. Kan ada ceweknya 3 nih bang. Ceweknya itu yang 2 pakai kerudung, yang 1 enggak. Nah, yang enggak pakai kerudung ini
Dia begini bang, tidur kesakitan gini bang. Terus temennya panik nih, kenapa ya kayak gini gitu kan. Lu bangun, dibangunin tuh sama temennya kan. Dia gini-gini aja bang, dia nggak mau bangun gitu kan. Dia selalu megangin perut. Gue ngelihat dia tuh kayak diginin bang, dirangkul. Sama sosok itu tingginya segede pohon pinus. Gue ngelihat cuma tangan sama kakinya doang bang, begini, giniin dia. Terus dia sampai dilepas tangannya pun susah bang, gak bisa gerak gitu kan. Di situ memang gue udah gak mau lah, gue gak mau fokusin bantuin dia karena gue juga lagi dikawal sama makhluk yang punya wilayah ini gitu kan. Gue ngeliat sih, gue kasihan bang. Itu hujannya makin deras kan bang. Posisi hujan. Hujan. Dia berdiri, dia duduk di situ di warung, terus dikasih minum teh panas kan, sama si yang penjualannya itu. Nih minumin aja gitu kan. Terus ada temannya, so tau bang. Dia bilang, ini kesurupan nih katanya. Makhluknya ini kayaknya harus dicipratin sama air panas. Dia ngomong gitu bang. Gue nengok, gue kesel dong bang. Gue giniin kan, bang, mohon maaf nih ya, jangankan makhluk bang, lu aja disiram air panas gimana rasanya, gue gituin kan. Terus dia langsung diem tuh. Ya emang gue lihat kayak gitu, dia ngomong gitu kan. Terus gue ditarik sama si Aska, udah ngapain sih gitu, biarin aja, dia matoy gitu kan, nggak usah lu bantuin gitu, kalau orangnya udah nyolot udah, dia ngomong gitu kan. Nah si rombongan ini ngeliatin ke gue terus bang, sinis gitu kan. Gue nggak mau nolongin tapi sama-sama perempuan ya bang, sama-sama ngedaki gitu kan. Akhirnya gue coba nih ngomong sama pacarnya, karena selalu si cowok ini terus gitu yang ngelukin si cewek. Gue bilang, bang, tadi dia berhenti di pos 2 ya bang, pipis, gue gituin kan. Emang ketemu ya? Dia ngomong gitu kan. Ya enggak sih, saya nanya, gue gituin kan. Iya sih, dia ngomong gitu. Iya bang, dia kena di situ, gue gituin kan. Karena sosoknya yang melukin dia begini dari belakang itu ngedempetin pohon, jadi makhluk sama pohon begini bang, dia kencing di bawahnya dong, otomatis kena dong, kena air kencingnya dia kan. Ya gue nggak tahu dia marah apa gimana kan. Terus semakin gue pegang si cewek ini, dia ketawa bang, kenceng banget. Si ceweknya yang kesurupan itu, yang dipegang itu. Iya, dia ketawa ngeliatin cowoknya, ketawa kenceng banget bang. Gue juga kaget bang, ya kan, gue gemeteran. Terus si tukang warungnya ini ngomong gini, itu dicopot aja sepatunya gitu kan, coba dipegang jempol kakinya, dia ngomong gitu. Karena gue nggak nyaranin begitu, posisinya hujan bang, hujan, sepatu dibuka otomatis kan dingin dari jempol kaki kan bang. Betul. Ya kan, jangan dibuka kata gue gitu kan. Ada air nggak, air putih gitu. Ini ada, dibukain tuh sama temennya kan. Ya gue baca sesuai sama yang diajarin sama keluarga besar gue gitu bang. Kalau seandainya lu nemuin orang yang wajib lu bantu, lu bacanya ini gitu. Ya gue bisa lah, gue bacain gitu kan bang. Gue bacain, akhirnya dia gue minumin, muka gue disembur bang sama dia. Sama sosok itu? Iya. Sama si ceweknya. Terus dia langsung nunjuk gue, jangan ikut campur. Nunjuk gue begini bang. Gue ditunjuk-tunjuk, gue gituin kan. Gue tahu emang udah bukan dia kan. Terus posisi udah gue ditunjuk gini, cowoknya langsung giniin tangannya dong. Gituin lah sama. Terus dia ngomong bahasa Sunda, gue nggak ngerti bang. Akhirnya si Aska nih kan paham bahasa Sunda. Dia maju tuh, dia nunjuk-nunjuk ke cowok itu kan. Dia artinya gini, lu cowok bego katanya, kurang ajar katanya gitu kan, ngebiarin cewek lo kencing tanpa lo jagain, jadi dia ditinggalin bang, dia kencing nyari jalan sendiri. Nah ini tuh cewek ini tuh lemah gitu kan. Gue nggak tahu karena emang dia sering kesurupan dulunya apa gimana, apa iga jarang. Marah-marah tuh sama cowok itu bang. Gue nggak tahu apa kesalahannya kan. Akhirnya udah di situ udah ngamuk, udah rame, gue juga udah dingin dong bang, udah gemeteran. Gue pengen cepet-cepet nyampe gitu kan. Akhirnya gue coba pegang ininya dia nih bang, di bagian, karena kan memang kalau orang kesurupan di titik sini kita pencet, dia yang respon berarti memang masih ada. Sampai gue pencet sekenceng-kencengnya bang, itu yang kelihatan sama mata gue cuma kaki itu tinggi banget bang. Gue sampai begini tuh nggak kelihatan mukanya bang. Tinggi banget tuh sosoknya.
tapi suaranya itu kenceng banget gitu. Gue nggak tahu itu sosoknya cewek atau cowok, karena dari kaki itu kayak cuma tulang, terus kayak ada urat-urat. Kalau kita makan ayam sampai tulang kan ada urat-urat hijau-hijaunya tuh bang. Iya kayak gitu bang, tinggi banget sosoknya tuh. Gue lihat begini pun nggak kelihatan gitu kan. Akhirnya dia udah lemes kan ya, tangannya dia udah gemeteran gini, dia duduk, terus dia megangin perutnya lagi. Akhirnya gue minumin lagi tuh airnya, gue paksain bang. Gue minumin terus kan dia muntah tuh bang. Dia sadar tuh, dia muntah, dia keluar airnya dari hidung, keluar dari mulut gitu kan. Akhirnya gue kasih minyak kayu putih, dia kan memang udah megang minyak kayu putih tuh, pasti telapak tangannya. Terus dia langsung ngenalin gue, ngeliatin gue, dia ngomong gini, "Kak, gue takut." Dia langsung ngomong gitu ke gue, si cewek ini. Si cewek itu. Terus gue bilang kan, "Makanya kalau apa-apa tuh numpang-numpang," gue gituin kan. "Kak, gue takut, Kak, gue takut." Dia selalu ngomong kayak gitu. Temannya ini juga makin takut bang, namanya cewek-cewek dikasih lihat begitu. Terus teman-temannya, "Udah nggak apa-apa, nggak usah takut gitu." "Enggak, gue maunya sama kakak ini." Gue nggak bisa dong, karena gue juga pengen cepet-cepet nyampe puncak gitu, sampai surken lah, gue bisa istirahat gitu kan. Terus gue bilang, Teteh baca-baca aja sebisanya, gue gituin kan. Kalau bisa ayat kursi ya baca ayat kursi, gue gituin kan, buat ngejagain diri Teteh sendiri. Kalau saya nggak bisa nungguin di sini Teh, emang udah sore, gue gituin kan. Saya harus nyampe ke atas duluan, gue gituin. Terus kata si cowoknya ngomong gini, "Iya gitu, yuk kita bareng aja jalannya," gitu kan. Tapi fisiknya dia nggak mungkin dong bang, lagi lemes begitu diajak naik kan. Terus temennya bilang, "Udah nggak apa-apa, di sini dulu aja," gitu kan. "Kalau emang kita nggak bisa naik, ya udah kita ngecamp aja di sini, sepi ini." Temennya ngomong gitu kan. Terus kata si penjaga warungnya, "Iya udah buka aja di sini, sepi," gitu kan, nggak ada yang naik lagi. Akhirnya gue pamit kan, "Ya udah gue duluan ya." Gitu. Terus cowoknya, "Mbak, makasih ya," dia ngomong gitu. "Gue juga sama kok, dari Jakarta juga," dia ngomong. "Gue dari Bekasi." "Oh iya, gue duluan ya bang," gue gituin kan. "Iya, hati-hati," gitu. Gue naik tuh dari pos 4 ke surken, apa sih namanya? Simpang Maleber ya? Iya, Simpang Maleber. Nah, gue lewatin itu emang udah parah banget, udah licin. Gue naik ke situ, gue lihat treknya juga. Dalam hati gue nggak bisa kayaknya ngelewatin ini, gitu kan bang. Cuma lagi-lagi yang gue lihat di depan gue itu dia. Dua penjaga itu, si prajurit itu nengok lagi ke gue, nganggukin kepalanya. Jadi gue harus bisa gitu, gue harus bisa jalan lewatin sini. Akhirnya si Aska udah, badannya juga udah mulai ngedrop gitu kan bang. "Jalannya santai aja ya, nggak apa-apa sampai sana malam," dia ngomong gitu kan. Gue udah nggak kuat banget, dia ngomong gitu. Gue pegang kaki dia bang, gue megang kakinya dia. Terus dia kayak ketakutan gitu kan bang, gue pegang. "Lu bisa," gue giniin bang kakinya dia. Terus dia kayak kaget gitu kan. "Cepetan jalan," gue gini-giniin bang kakinya dia. Gue jalan lagi ke atas, dia sehat lagi bang, jalan. "Kok aneh ya, gue gak ngerasa sakit lagi," dia ngomong gitu kan. Pas lewatin trek itu ada kayak pohon tumbang, itu gede banget. Di situ si Aska ngelangkahin si pohon itu. Dia langsung jatuh bang ke belakang, kayak mau ketarik gitu kan. Berat," dia gitu. Akhirnya si karet dari belakang ngedorong dia dong, kedepanin lagi kan. "Tukeran keril aja kalau berat," dia ngomong gitu kan. Gue udah feeling banget nih, ini di belakangnya udah ada yang dudukin. Gue nggak nengok lagi, gue bilang dari depan ke arah belakang, "Turunin aja keril lu, tukeran," kata gue gitu kan. Tapi lu nggak nengok ke belakang? Enggak. Gue udah tahu sosoknya itu kecil bang, sepinggang gue, tapi tangannya sama kaki. Oh iya. Panjang. Nah, itu gue lihat kupingnya tuh kayak panjang gitu bang. Palanya botak, pucet banget bang. Dia duduknya ngebelakangin, jadi belakang ketemu belakang begini bang. Diturunin lah sama dia. "Aduh berat banget, jangan ngomong berat," kata gue gitu kan. "Tukeran aja udah cepetan," gitu. "Tukeran sama aja," dia ngomong gitu kan. Gue kesel dong bang, dia selalu ngeluh mulu gitu kan. Akhirnya gue nengok, dia lagi masih dudukin di keril dia yang sama bang. "Coba angkat Red, berat gak?" gue gituin kan. "Berat Mai, capek kali ya gue," dia ngomong gitu kan. "Sumpah demi Allah berat banget," dia ngomong gitu kan. Gue ambil tanah bang, itu tangan gue pakai sarung tangan, gue korek tuh tanah bang. Gue bacain, gue lemparin ke arah kerilnya kan. Kena tuh dia, turun, jalannya cepet banget bang, kayak laba-laba.
Iya, ngerangkak gitu ya. Cepet banget jalannya itu. Dia turun ke bawah kan. Dia turun ke bawah, kita masih tetap sama ngedenger di samping kiri kita itu suara kresek-kresek kayak binatang jalan itu masih tetap ada. Yang macan itu. Iya, masih tetap ada di situ. Dari bawah masih ngawal dia. Nah, sampai situ kita duduk dulu terus bentar di pohon yang tumbang itu kan. Gue duduk juga, kaki gue udah mulai gemeteran bang. Itu gue merasa ini udah gue nih, ini udah gue gitu. Ini udah capek banget gue nya kan. Oke. Lanjut. Nah, akhirnya gue istirahat di situ, duduk 10 menit, lempengin pinggang lah ya. Gue juga udah mulai capek, gue udah mulai ngerasa capek. Di situ gue nangis bang, gue nangis. Gue nyusahin lu ya, gue bilang gitu kan. Terus si Karet ngeliatin gue, apa sih Mai? Enggak, lu gak nyusahin gue. Dia ngomong gitu kan. Lu kapok ya naik sama gue gitu bang. Terus gue nangis kan, gue pengen cepet naik, gue gituin kan. Gue udah gak kuat, gue pengen ketemu keluarga gue ngomong kayak gitu, karena emang sampai situ tuh energi yang gue dapet kayak gue pengen ketemu keluarga gue bang, kayak itu rumah gue gitu. Gue pengen cepet-cepet nyampe, gue pengen cepet-cepet ketemu sama orang tua gue gitu bang. Bisa yuk nyampe atas, sabar ya, dia ngomong gitu kan. Dia juga hampir pengen nangis bang,